Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasrani, Sarjana Pendidikan Islam, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Madrasah Sanawiyah Makassari, Kalimantan Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam bab 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam tahun 2025. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Ya, sama-sama berdoa. Aning gacor Sebelum pelajaran dimulai, Bapak ingin maafin kehadiran sini Ahmad Ilham, Ahmad Saidillah, Fasila Putri, Laila Tulajini, Muhammad Mukni, dan yang semua hadir semua. Ya. Untuk pelajaran yang dulu kita membahas tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yaitu mari kita lihat apa yang harus kita lakukan dan kita laksanakan pada hari ini. Berarti kita membahas tentang motif bukunya adalah sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ya. Di sini peserta harus memiliki pengetahuan dasar tentang sejarah Islam pada masa sebelumnya, misalnya pada masa Khalifah Rasyidin. Ya, Khalifah itu ada berapa? Khalifah Rasyidin ada 4. Yang pertama Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ya, kita langsung aja ke permasalahan kita pada hari ini adalah sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Nah, di situ ada beberapa yang harus kita bahas. Ini ada menggunakan profil Pancasila. Berarti kita menggunakan kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang disingkat dengan apa namanya? Melalui pelajaran materi ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil belajar Pancasila, yaitu beriman kepada siapa? Ya. Mengenal kritis yaitu adalah berdirinya dinasti Ayyubiyah dan faktor pendukung dan penghambat serta menarik
hikmah dari peristiwa tersebut ya. Gotong royong berarti kita menghubungkan dengan daerah kita sebagai daerah Indonesia itu adalah situ gotong royong yang dilakukan. Misalnya dalam melaksanakan apa misalnya karantina ya harus gotong royong. Saat menilai profil belajar rahmatul alamin itu ada beberapa yang harus dipahami adalah keadaan atau ta'amjuk, yang kedua adalah keteladanan, yang ketiga adalah musyawarah. Berkeadapan yaitu menghargai perbedaan pendapat dan berkontribusi. Yang kedua adalah keteladanan, itu adalah sebagai mengambil hiburan atau pelajaran dari tubuh yang bukan dalam dinasti Ayyubiyah, khususnya adalah Salahuddin Al-Ayyubiyah. Adapun buku-buku yang harus kita bahas itu adalah berdirinya atau posisinya berdirinya kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Yang selanjutnya adalah kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Yang keempat atau yang terakhir adalah ibrah kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah untuk masa kini dan akan datang. Dari di situ kita dapat belajar latar belakang berdirinya Daulah Ayyubiyah adalah suatu peristiwa atau rangkaian berdirinya itu kemajuan di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang pertahanan, di bidang kesehatan, di bidang pertanian dan arsitektur. Sedangkan sarana dan prasarana adalah ruang kelas. Ada ruang kelasnya, papan tulis, yaitu ada proyektor untuk yang dilihat untuk suatu video. Akses internet, nah mungkin tanpa internet kita tidak dapat melakukan. Dan menggunakan kertas pelindung untuk diskusi ya. Nah, di dalam diskusi ini kita membahas tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, di sini Bapak maafkan membagi beberapa kelompok daripada kalian ya. Untuk yang siswa 2 kelompok, siswi 2 kelompok, membahas tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, untuk diskusi ini silahkan membagi 4 kelompok. Ya, bagi. Membahas tentang proses berdirinya. Siapa nulis? Coba yang ini. Ucapkan yang ini. Ini singkat. Sini sama
Kayak apa? Itu ada di sampai apa sini ya titik ini. Sampai sini. Udah. Ini maju. Ada. Yang ditulis ya. Iya, apabila tidak paham, tanyakan loh yang di saya. Cuk.
Sudah diskusinya? Apabila sudah, itu Bapak minta kalian untuk mempresentasikan jawabannya. Ya, Bapak minta kelompok 2. Maju ke muka untuk presentasinya. Kata saja sebutan nggak Pak? Ada yang ini kawan. Ya baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban hasil diskusi kami. Ini dia pakai Periode pertama berawal dari konflik internal antara Khalifah Masyidiyah yang terakhir Al-Adid dengan menterinya Sawar yang berhasil menjatuhkan kekuasaan Al-Adid. Tindakan ini membawa kebencian dan pihak lain yang juga mengincar kedudukan Wazir Jirgam bersama penduduknya berhasil menjatuhkan Sawar. Jirgam menjadi wazir dan Sawar melarikan diri ke Syria pada tahun 557 Hijriah atau 1163 Masehi. Periode kedua atau periode orang-orang Syria pada tahun 1174 Masehi sampai 1186 Masehi mulai dengan wafatnya Nuruddin dan digantikan oleh anaknya Sultan Ismail Malik Syah yang masih berusia belia, sehingga amir-amirnya saling berebut pengaruh yang menyebabkan timbulnya krisis politik internal. Kondisi demikian memudahkan bagi pasukan Salib untuk menyerang Damaskus dan menundukkannya. Setelah beberapa lama, tampillah Salahuddin berjuang mengamankan Damaskus dari pendudukan pasukan Salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 silakan maju untuk presentasi. Ini maju sama. Kedua maju Pak. Yang bilang maju. Boneka siapa? Ini kurangan lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Daula Abbasiyah. Kekuasaan Daula Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 122 Hijriah sampai 656 Hijriah. Selama Daulah ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Meskipun Daulah ini berkuasa selama 5 abad dan mencapai kejayaannya, akhirnya kemudian kemunduran hingga peruntuhannya. Kemunduran hingga peruntuhan Daulah Abbasiyah terjadi pasca kekuasaan Khalifah Al-Warithid. Berikut ini beberapa penyebab kemunduran hingga peruntuhan Daulah Abbasiyah. Dua, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk angkatan bersenjata sangat besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dua puluh. Maju lucu. Pada akhirnya terjadilah pertempuran antara pihak Islam dan Salib untuk merebut pada sekali Mesir dan diangkat sebagai wazir Cyprus memegang jabatan hanya selama 2 bulan karena Asing kalbet Islam. dan jabatannya digantikan oleh keponakannya Ibnu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin sebenarnya mulai menguasai Mesir pada tahun 500 Hijriah 1169 Masehi. Akan tetapi kalau dapat menghapus kekuasaan Umayyah pada tahun 500 Hijriah 117 dia telah menjadi penguasa penuh dalam masa 3 tahun tunduk kepada Nuruddin Zangi dan tetap mengikuti kekhalifahan Daulah Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau selanjutnya akan maju.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil diskusi tadi, mari kita sama-sama menyimpulkan kembali pembelajaran tentang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya Daulah Ayyubiyah itu yang pertama adalah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Ya. Dalam runtuhnya itu adalah tentang waktu yang panjang dari tahun 1132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Selama Daulah ini berkuasa pula pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda. Sedangkan Daulah Abbasiyah itu berdiri selama berapa? Selama 90 tahun. Ya. Daulah Ayyubiyah yang berkuasa selama 90 tahun muncul akibat permasalahan genap. Jadi ada untungnya ya. Berjaya selama 90 tahun. Sedangkan pendirinya siapa? Pendiri Daulah Ayyubiyah adalah siapa pendirinya? Siapa? Salahuddin. Ya. Itu di sini dikaitkan dengan penguatan terkait nilai-nilai rukun Pancasila. Jadi itu kita harus bertakwa kepada Tuhan ya. Rukunnya. Yang kedua ada rukun uyung, Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Untuk pelajaran yang akan datang itu adalah kita membahas tentang kemajuan yang pada masa Daulah Ayyubiyah. Ya. Nah itu. Apa yang tidak paham ditanyakan dulu sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini. 28. Setelah itu mari kita sama-sama kita tutup pelajaran pada hari ini dengan doa. Mulai. Dan berpahami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.